Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membawakan materi dengan tema lingkaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi. Jadi, awalnya kita akan bahas dulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah semua himpunan semua titik-titik yang membentuk sebuah garis pada bidang datar yang dimana itu mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik. Nah, titik ini dinamakan titik pusat. Jarak dari setiap himpunan lingkaran ini ke titik pusat itu biasa disebut dengan jari-jari. Dan di mana jari-jari ini untuk setiap jari-jarinya memiliki panjang yang sama. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur lingkaran. Dalam sebuah lingkaran itu mempunyai 8 unsur. Ada diameter, jari-jari, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Pertama, juring. Juring adalah salah satu unsur lingkaran yang areanya diapit oleh busur dan jari-jari lingkaran. Seperti yang bisa dilihat di sini, juring ditandai dengan daerah yang diarsir oleh warna kuning. Yang kedua, tembereng. Tembereng adalah bidang datar pada lingkaran yang dibatasi oleh satu tali busur dan sebuah busur. Di sini kita juga bisa lihat, ini bisa disebut busur dan ini tali busur. Temberengnya adalah area yang diarsir oleh warna hijau ini atau daerah D. Yang kedua, jari-jari. Mungkin kita semua sudah tahu jari-jari itu yang bagian mana kalau dalam lingkaran. Jadi jari-jari di sini adalah garis A atau O, atau O ke B, atau O ke C. Lalu untuk diameter. Diameter adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik dalam sebuah lingkaran, dalam satu lingkaran, yang dimana garis ini harus melalui titik pusat juga. Atau bisa disebut juga diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Lalu selanjutnya kita masuk ke busur. Busur adalah garis lengkung yang berhimpitan dengan lingkaran. Ini bisa disebut busur dalam sebuah lingkaran. Yang ketujuh adalah tali busur. Tali busur sendiri adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sebuah lingkaran, namun dua titik garis ini tidak boleh melalui sebuah titik pusat. Lalu yang terakhir adalah garis apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan dua titik pusat lingkaran dengan tali busur. Seperti yang terlihat di sini, dua buah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini disebut apotema. Yang dimana garis tegak lurus ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Lalu untuk titik pusat sendiri, titik pusat adalah titik yang berada persis di tengah-tengah sebuah lingkaran. Titik ini menjadi acuan untuk semua jari-jari dan diameter. Jarak antara titik pusat dengan setiap titik lainnya itu selalu sama, dan sebutannya juga selalu sama, yakni jari-jari. Lalu kita masuk ke beberapa rumus dalam lingkaran. Ada 2 rumus umum yang kita ketahui. Yang pertama rumus luas dan rumus keliling. Rumus luas itu biasanya ada pi r kuadrat, atau rumus luas pi r kuadrat itu digunakan biasanya untuk lingkaran yang sudah diketahui jari-jarinya. Namun kalau yang diketahui diameter, kita bisa pakai rumus 1/4 pi d kuadrat, dengan d adalah diameter. Lalu untuk keliling sendiri, keliling itu bisa 2 pi r atau pi kali d untuk keliling yang tidak diketahui jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jari sendiri dalam sebuah lingkaran yang tidak diketahui, yang hanya diketahui diameternya, itu caranya cukup mudah. Kita hanya perlu membagi sebuah diameter dengan 2, karena sudah seperti yang disebutkan sebelumnya, jari-jari sama dengan 1/2-nya diameter, atau diameter sama dengan 2 kalinya jari-jari. Lalu untuk luas, juring, dan panjang busur. Panjang busur dapat didefinisikan sebagai PB, panjang busur, yang dimana rumusnya itu sama dengan A per 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena sebuah lingkaran ini memiliki sudut 360 derajat atau satu putaran penuh. A per 360 derajat itu kita kali 2 pi r, atau kita kali keliling lingkaran sendiri. Lalu untuk luas juring, ini untuk panjang busur, terkhusus untuk panjang busur A, B, seperti yang sudah digambar. Lalu untuk luas juring ini kita pakai pemisahan AOB. AOB ini luas juringnya hampir sama dengan sebelumnya. Rumusnya A per 360 derajat, tapi untuk perkaliannya kita pakai perkalian luas lingkaran.
Jadi A per 360 derajat dikali Pi kali R kuadrat. Nah, dari gambar sini kita bisa lihat kalau K itu keliling lingkaran, L itu luas lingkaran, R panjang jari-jari lingkaran, D panjang diameter atau 2 kali jari-jari, Pi 22/7 atau 3,14. Perbedaan ini bisa dipahami kalau untuk jari-jari, misal ada jari-jari yang kelipatan 7. Jadi kebanyakan orang umumnya menggunakan Pi sama dengan 22/7 karena akan dibagi 7 nanti. Terus kalau biasa untuk bukan kelipatan 7, cenderung lebih memakai Pi 3,14. Dan selanjutnya A sama dengan sebuah besar sudut pusat. A ini simbol untuk sebuah sudut. Bisa juga A alfa atau lainnya. Ya, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, perwakilan dari kelompok 4. Pada materi ini kan yang kita bahas tentang lingkaran. Dan menurut sepengetahuan saya ada beberapa materi terkait lingkaran dari sini untuk dijelaskan sebagainya. Yang saya pertanyakan mungkin seputar lingkaran terkait titik. Misal kita punya suatu titik pada lingkaran, suatu titik, bagaimana cara kita menentukan titik itu pada lingkaran? Mungkin itu saja Pak kembalikan. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Kak Supriyadi. Nah, saya sini akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana cara menentukan suatu titik, kedudukan titik pada sebuah lingkaran, ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi misal kita mempunyai sebuah lingkaran dalam satu koordinat kartesius dan sebuah titik pusat. Titik pusatnya itu berada pada titik 2,3. Nah, kita ingin menentukan ada soal disuruh tentukan sebuah titik apakah dia termasuk dalam lingkaran, bersinggungan dengan lingkaran sendiri atau di luar lingkaran. Nah, kita punya rumus umum persamaan lingkaran itu D sama dengan akar X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Nah, dalam sebuah lingkaran itu kita punya untuk D kurang dari R, maka dia di dalam lingkaran. D sama dengan R atau jari-jari, dia itu berarti kedudukan titiknya ada pada garis lingkaran. Dan untuk D lebih dari R, dia itu kedudukan titiknya berada pada luar lingkaran. Misalkan lingkaran ini ada dalam sebuah koordinat kartesius begitu. Berarti D kurang R-nya ada di dalam sini, D sama dengan R-nya ada pada garis-garis lingkaran, dan D lebih dari R, maka kedudukan titiknya ada di luar lingkaran. Nah, kita masuk ke selanjutnya dengan titik 2,3. Kita akan menentukan apakah D dengan titik 2,3 ini masuk dalam lingkaran sama dengan di garis lingkaran atau di luar lingkaran. Caranya dengan menggunakan lingkaran dengan pusat 2,3 dan jari-jari dia memiliki jari-jari sepanjang 5 satuan ke kanan atau sekelilingnya. Jadi kita suruh tentukan apakah D-nya ini sama dengan lebih dari atau kurang dari. Misal kita pakai titik uji 6,6. Sini lingkaran dengan pusat 2,3 dan jari-jari 5. Lalu kita ambil titik uji sama dengan 6,6. Untuk mencari nilai R atau D-nya, kita pakai rumus yang R tadi. D sama dengan akar X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Nah,
Untuk X dengan Y di sini kita ambil titik uji. XY sama dengan titik uji dan AB sama dengan titik pusat. Jadi kita tinggal substitusi nilainya. X sama dengan 6 dikurang titik pusatnya untuk A 2 pangkat 2 ditambah Y sama dengan 6 dikurang B itu 3 pangkat 2. Jadi terdapat akar 6 kurang 2 itu 4 pangkat 2 8 ditambah 6 kurang 3 itu 3 pangkat 2 9. Jadi 8 tambah 9 itu 17. Kita substitusi nilai X dan Y juga dengan A dan B. Untuk X, Y nya itu 6,6 atau titik uji. A dan B nya itu kita masukkan substitusi di sini sebuah titik pusat. Tulis rumus X1 kurang A kuadrat tambah Y1 kurang B kuadrat sama dengan akar X nya 6, A nya 2, Y nya 6, B nya 3. Jadi 6 kurang 2 itu 4 kuadrat itu 16 tambah 6 kurang 3 itu 3 pangkat 2 itu 9. Jadi di sini 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Lalu kita lihat soal lingkaran dengan pusat 2,3 dan R 5. Karena di sini D sama dengan 5 dan D sama dengan R, maka kedudukan titik lingkaran tersebut adalah berada pada garis lingkaran sendiri, bagian sini. Ya, kira-kira begitu untuk menentukan kedudukan titik lingkarannya. Terus kalau misal hasilnya kita dapat 4, berarti kedudukan titiknya ada dalam lingkaran. Kalau lebih dari 5, berarti di luar lingkaran. Jadi bagaimana? Jadi karena pertanyaan tadi sudah cukup dipahami, saya akan memberikan peserta lain untuk kesempatan untuk bertanya. Silakan. Terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jigang M. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya mengenai busur dan juring. Nah, bisa kalian jelaskan bagaimana hubungan antara busur dan juring dalam sebuah lingkaran? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Julian tadi. Pertanyaannya adalah apa hubungan antara juring dengan busur? Seperti yang kita ketahui, busur itu garis yang berhimpitan dengan garis lingkarannya. Nah, untuk pengandaian, misal kita mempunyai sebuah kue tart, kue berbentuk bulat dan di titik pusat kita memotong sebuah kue berbentuk segitiga dengan sisi tumpul. Nah, sisi tumpulnya ini disebut busur dan ketika diambil ini adalah sebuah kue tart yang berbentuk juring, gabungan antara dua jari-jari dalam lingkaran dan sebuah tali busur. Bisa dibilang bahwa antara juring dengan busur itu, busur adalah sebuah lengkungan garis lengkung dalam suatu juring. Tapi ya cara buatnya tarik dua garis jari-jari dari titik pusat, lalu kita arsir jadilah juring. Gimana? Baik, terima kasih kepada materi yang telah dijelaskan tadi tentang hubungan busur dan juring. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan materi kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Indriani Putri dengan NIM F1A124041. Pertanyaan saya adalah apa peran tali busur terhadap tempereng? Terima kasih. Oke, jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indri tadi, yang dimana pertanyaan adalah fungsi dari tali busur sendiri dengan tempereng. Nah, untuk fungsi simpelnya tali busur itu adalah fondasi atau juga bisa disebut sebagai dasar yang membentuk tempereng sendiri. Misal sebuah rumah itu kalau tidak ada fondasinya tidak akan jadi sebuah rumah. Nah, ini tempereng kalau tidak ada tali busur, dia tidak akan jadi tempereng di lingkaran. Dengan adanya tali busur,
maka terbentuklah daerah lembereng. Jadi kalau tidak ada tali busur, dia tidak akan ada sebuah lembereng. Terima kasih kepada pemateri. Dengan jalur tersebut saya sudah dapat memahami peran dari tali busur terhadap lembereng. Terima kasih. Pada pemateri kelompok 1 yang telah mengizinkan saya untuk bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafas Ratu Ain, perwakilan kelompok 2. Jadi pertanyaannya, apa fungsi apotema dalam sebuah lembaga? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari saudari Ai, yang dimana pertanyaannya adalah fungsi dari apotema dalam sebuah lingkaran. Fungsinya sendiri itu lumayan agak kompleks karena dia menghubungkan titik pusat dengan tali busur, yang dimana tali busur ini membentuk sebuah lembereng. Jadi fungsi lainnya itu selain untuk menghubungkan titik pusat dengan tali busur yang membentuk lembereng, dia juga bisa menghitung sebuah luas lembereng ataupun juga sebuah luas batuan juri. Apotema digunakan dalam juga dapat membantu dalam berbagai konstruksi geometris yang melibatkan bentuk lingkaran. Jadi untuk apotema sendiri dapat digunakan dalam rumus luas juri dan luas lembereng yang merupakan bagian-bagian lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi kira-kira seperti itu fungsi apotema sendiri. Jadi terima kasih kepada materi-materi yang sudah saya pahami dengan baik. Baik, atas respon dari saudari penanya, saya ada tambahan sedikit. Jadi apotema dalam sebuah bangun datar misalnya segi 5 atau segi 6 atau beberapa segi yang mendekati lingkaran, yaitu apotema bisa menghitung luas sebuah poligon, yang dimana poligon ini adalah sisi-sisi yang terbentuk dari garis yang ditarik dari sebuah titik pusat ke beberapa sisi sekaligus hingga membentuk sebuah bangun datar di dalam bangun segi 5 atau segi 6 itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Baik, saya tutup materi kali ini. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.